Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal soal induksi matematika yang telah diberikan yang berjumlah 7 soal. Namun di sini kami mengerjakan 5 soal dari 7 soal tersebut, yaitu nomor 2, 3, 4, 5, dan 7. Next. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Pia Khaira Syafwa dengan NIM 036, kemudian ada Najma Takia Alia dengan NIM 015, kemudian ada Muhammad Alvin Pratama dengan NIM 037, lalu ada Muhammad Hanif Sudibyo dengan NIM 040, dan terakhir ada Muhammad Farah Seswara dengan NIM 055. Next. Soal nomor 2, yakni di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen dengan N lebih dari sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen saja adalah benar. Yang pertama, kita merumuskan basis induksi terlebih dahulu. Basis induksinya, untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen, dibutuhkan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Hal ini terbukti benar, yang mana ketika satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen dijumlah, itu besarnya adalah 8 sen. Yang kedua, kita merumuskan langkah induksinya. Andaikan PN benar, yaitu untuk membayar biaya pos besar N dengan N lebih besar pada 8 sen dibutuhkan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Kita harus membuktikan bahwa PN plus 1 juga benar. Yang mana PN plus 1 yakni untuk membayar biaya pos besar N plus 1 dapat menggunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Next. Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Yang pertama, misalkan ingin membayar biaya pos sebesar N sen, dengan menggunakan setidaknya paling sedikit satu buah perangko 5 sen, dengan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan dua perangko 3 sen, maka akan diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen, yakni jumlahnya adalah 6 sen. Lalu yang kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos nilai N sen akan dibayar menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena N lebih besar sama dengan 8, maka perangko 3 sen yang harus digunakan adalah 3 buah. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen, dengan 2 buah perangko 5 sen akan dihasilkan nilai perangko N plus 1 sen. Karena basis dan langkah induksi benar, maka proporsi di atas terbukti benar. Next. Untuk nomor 3, untuk biaya pos berapa saja yang dapat menggunakan perangko senilai Rp4 dan Rp5? Buktikan jawabanmu dengan prinsip induksi matematika. Yang pertama, untuk penyelesaiannya, kita mencari kombinasi yang sekiranya bakalan memenuhi syarat yaitu 4M dan ditambah 5N, dengan M dan N adalah bilangan bulat. Lalu kita mencoba kombinasi nilai M dan N, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dari sana kita memperoleh biaya pos yang dapat dibayarkan, yaitu mulai dari Rp12, Rp13, dan seterusnya. Next. Lalu setelah kita menemukan nilai minimalnya, maka kita akan membuktikan bahwa biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan 12 dapat menggunakan perangko senilai Rp4 dan Rp5. Lalu misalkan PN adalah proposisi bahwa untuk biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan Rp12 selalu dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5. Yang pertama, basis induksinya yaitu apabila P12 benar, karena untuk biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan Rp12, kita dapat menggunakan 3 perangko Rp4 saja. Lalu langkah induksinya, andaikan PN benar, yaitu asumsikan biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan 12, lalu dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5, kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar, yaitu biaya pos sebesar N plus Rp1 juga dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5 saja.
maka ada dua kemungkinan yang harus kita tinjau. Next. Yang pertama yaitu jika untuk membayar biaya pos N rupiah digunakan perangko Rp4 saja, maka paling sedikit digunakan 3 buah perangko Rp4 saja. Sebab N lebih dari sama dengan 12. Maka dengan mengganti sebuah perangko Rp4 dengan Rp5, selalu dapat dibayar biaya pos sebesar N plus Rp1, yaitu Rp13. Selanjutnya, yang kedua, jika untuk membayar biaya pos sebesar N rupiah digunakan perangko Rp5 saja, maka paling sedikit digunakan 3 buah perangko Rp5, sebab N di sini lebih dari Rp12. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 perangko Rp5 dengan 4 buah perangko Rp4, diperoleh susunan perangko senilai N plus Rp1 atau Rp16. Nah, dengan demikian, karena langkah 1 dan langkah 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa biaya pos sebesar N lebih dari sama dengan 12 selalu dapat menggunakan perangko Rp4 dan Rp5. Untuk soal selanjutnya adalah pada soal nomor 4. Pertanyaannya, sebuah ATM hanya menyediakan pecahan uang 20.000 dan 50.000. Kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut? Buktikan jawaban Anda dengan induksi matematik. Kita tahu bahwa uang 20.000 dan uang 50.000 dapat membentuk pecahan. Kalau untuk uang 20.000 bisa membentuk pecahan 40.000, 60.000, 80.000, dan seterusnya. Lalu untuk 50.000, pecahannya adalah 100.000, 150.000, dan seterusnya. Dari kedua kombinasi pecahan uang tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 atau dengan kata lain mengeluarkan uang senilai 10.000 N. Yang dimaksud dengan 10.000 N di sini adalah dengan kelipatannya adalah kelipatan 10.000. Lalu untuk N-nya adalah sama dengan 4 karena apabila N-nya sama dengan 4 maka uangnya adalah 40.000, yang mana 40.000 ini adalah kelipatan dari 20.000. Kemudian misalkan PN adalah pernyataan bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N rupiah untuk N lebih dari sama dengan 4 dengan pecahan 20.000 dan 50.000. Next. Untuk basis induksi, P4 adalah benar karena ATM dapat mengeluarkan uang senilai 40.000 dengan detailnya adalah 2 buah pecahan 20.000 yang berjumlah 40.000. Berarti basis induksi adalah benar. Yang kedua, langkah induksi, andaikan PN-nya adalah benar, yaitu asumsikan bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N rupiah dengan pecahan 20.000 dan 50.000. Kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 adalah benar, yaitu ATM juga dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N plus 1 rupiah dengan menggunakan pecahan 20.000 dan 50.000. Maka ada dua kemungkinan yang harus diperhatikan. Next. Untuk uang senilai 10.000 N rupiah, ATM menggunakan minimal 1 buah pecahan 50.000. Nah, 50.000 ini dapat diganti dengan 3 buah pecahan 20.000 yang berjumlah total berarti 60.000, yang mana 60.000 adalah memenuhi 10.000 N plus 1 rupiah tadi. Kemudian jika untuk uang senilai 10.000 N rupiah, ATM menggunakan pecahan 20.000, maka paling sedikit digunakan 2 buah pecahan 20.000 sebab N lebih dari sama dengan 4. Dengan mengganti 2 buah pecahan 20.000 dengan 1 buah pecahan 50.000, maka ATM selalu dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N plus 1 rupiah. Jadi tadi dengan kita mengganti 2 buah 20.000 dengan 1 buah 50.000, itu memenuhi N plus 1 tadi. Dapat disimpulkan karena kita sudah menguji langkah 1 dan 2 benar, maka disimpulkan ATM dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N untuk N lebih dari sama dengan 4 dengan pecahan 20.000 dan 50.000. Next. Selanjutnya yaitu nomor 5.
Buktikan dengan induksi matematik bahwa n pangkat 5 dikurangi n habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Langkah pertama yaitu basis induksi. Kita misalkan bahwa P1 adalah benar, yaitu n pangkat 5 dikurangi n sama dengan 1. Dan dimasukkan nilai 1 di n-nya, maka akan dihasilkan 0. Karena 0 habis dibagi dengan 5, maka langkah 1 dikatakan benar. Lalu untuk langkah kedua yaitu langkah induksi. Jika Pn benar, maka Pn1 plus 1 juga benar. Untuk n bilangan bulat positif, yaitu diawali dari 1 hingga tak terbatas. Jadi di sini dituliskan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n. Jika ditambahkan dengan n pangkat 5 plus sampai dengan n pangkat 5 min 1. Lalu untuk sisi kanan kita tambahkan dengan plus 1, jadi menjadi n plus 1 pangkat 5 dikurangi n min n plus 1. Lalu kita jabarkan menjadi n pangkat 5 ditambah 5n pangkat 4 ditambah 10n pangkat 3 ditambah 10n kuadrat ditambah 5n ditambah 1 dikurangi n plus 1. Lalu kita operasikan dan didapatkan n pangkat 5 min n ditambah 5 kali n pangkat 4 ditambah 2n pangkat 3 ditambah 2n kuadrat ditambah n. Lalu untuk langkah pembuktian bahwa n pangkat 5 min n habis bagi 5, kita masukkan angka 1 kepada persamaan yang didapat tadi, yaitu 5 kali 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1. Yang dapat hasilnya adalah 30, di mana 30 adalah bilangan yang habis dibagi dengan 5. Karena langkah 1 dan 2 di atas benar, maka proposisi di atas terbukti benar. Next. Baik, selanjutnya soal nomor 7. Misalkan ada sejumlah n ganjil orang dengan syarat n lebih dari 1 yang berkumpul di sebuah lapangan. Di sini mereka masing-masing memegang sebuah kue pie yang siap dilemparkan ke orang lain yang paling dekat dengannya. Jarak antar orang berbeda, yang dalam artian tidak ada jarak antar pasangan yang sama. Jika semua orang harus melempar kue dengan simultan atau bersamaan, buktikan bahwa minimal ada satu orang yang tidak terkena lemparan kue. Berdasarkan soal yang telah diketahui, maka dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat n ganjil orang di mana dengan syarat n lebih dari 1, maka dapat dimulai dengan n sama dengan 3. Dengan syarat melempar kue pie ke orang lain yang paling dekat dengannya, dengan syarat jarak antar orang berbeda sehingga tidak ada jarak antar pasangan yang sama. Setiap orang melempar kue dengan simultan atau bersamaan. Maka yang pertama basis induksinya, misalkan Pn menyatakan proporsi jumlah n ganjil dengan syarat n lebih dari 1. Maka basis induksi adalah PK benar. Misalkan terdapat 3 orang anak yang akan melempar kue di lapangan, yakni terdapat Alvin, Alia, dan Ani. Yang ilustrasinya sebagai berikut. Nah, jika terdapat ilustrasi seperti ini, maka Alvin dan Alia memiliki jarak terdekat daripada Alvin ke Ani dan Alia ke Ani. Maka otomatis Alvin akan melempar kue ke Alia, begitupun sebaliknya Alia akan melempar kue ke Alvin. Maka Ani tidak terkena lemparan kue, justru melempar kue ke Alia karena jarak yang paling dekat. Sehingga terbukti benar bahwa basis induksi bahwa terdapat satu orang yang tidak terkena lemparan kue. Selanjutnya, langkah induksi. Karena syarat n ganjil orang dengan nilai n lebih dari 1, maka dapat dirumuskan menjadi n sama dengan 2k plus 1. Hipotesis induksinya adalah terdapat 2k plus 1 orang minimal yang tidak terkena lemparan pie. Maka akan dibuktikan bahwa Pn plus 1 juga benar, yakni n plus 1 sama dengan 2k plus 1 ditambah 1, sama dengan 2k plus 3 orang. Maka berdasarkan pembuktian tersebut, terdapat minimal satu orang yang tidak terkena lemparan pie. Maka pembuktiannya, jika di antara 2k plus 3 orang, misalkan Alia dan Alvin adalah pasangan yang memiliki jarak terdekat, sehingga mereka melempar pie satu sama lain, maka akan dibagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama, di antara 2k orang, misalkan dimasukkan nilai n adalah nilai k adalah 3, jadi terdapat 7 orang. Maka akan ada tersisa minimal satu orang yang melempar pie ke Alvin atau ke Alia. Sehingga maksimal terdapat 2k plus 3 dikurangi 3, atau dalam hal ini adalah 2k
yang tadi nilai K-nya adalah 3, yang berarti 6 pi yang dilempar ke 7 orang. Yang berarti terdapat 1 orang yang tidak terkena lemparan pi. Kasus kedua, di antara 2K plus 1 orang tidak ada yang melempar kue pi ke Alvin dan Alia, maka masalah selesai berdasarkan hipotesis induksi pada 2K plus 1. Karena basis dan langkah induksi terbukti benar, maka pernyataan ada 1 orang yang tidak terkena lemparan kue pi berdasarkan permasalahan tersebut juga terbukti benar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.